Kalau kebiasaan oleh sebahagian guru-guru tanya dilakukan bak uro Rabu, tapi tidak salah juga katanya mulai bak uro yang lain, itu uro Senin uro yang. Namun sebelum kita ibda kitab, perlu kita sampaikan bacut tentang pengenalan kitab dia, supaya kita mangat ta ketahui taturi kitab yang akan tanik buitnya. Kitab yang tanik buit dari tanya orangnya ada dua buah. Pertama Al-Arba'in Nawawiyah dan Riyadhus Salihin. Dua kitabnya adalah kitab yang membahas tentang hadis. Pertama Arba'in, 20 buah kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Kemudian kitab Riyadhus Salihin juga inan disebut kitab hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah akhlak, masalah hukum-hukum dan sebagainya. Imam Nawawi adalah salah satu ulama besar yang beliau merupakan mujtahid pentarjih, yang mana kehidupan gotnya dihabiskan dalam keadaan mencari ilmu dan sampai udip membujang. Jadi Nabi wate bamita ilmu dan udip dalam keadaan membujang. Dari ubud-ubudkan karena tanda-tanda bahawa akan menjadi ulama besar. Dibuktikan dengan beliau menghafal Quran yote ubudkan, anian menghafal kitab tambih dalam waktu bulan lebih, menghafal kitab muhadzab dalam waktu 7 bulan selesai. Dan habis waktu beliau dalam mengembara ilmu hana sempat menikah, termasuk ulama uzab, ulama yang hidup membujang. Sehingga ketika orang tanya pakan hana menikah, jawaban hana sepingat bah. Dua. Yang dum lalo dan lazat ilmu, sehingga hana sepingat menikah. Dia nak pingat. Tengok dabut kamau tinggal berjanda menikah. Imam Nawawi sibuk dengan aktivitas kita ilmu, sehingga hana ingat tu belum kahwin, hana ingat tu menikah. Yang salah satu luar biasa dari dengan hikmah dalam belajar. Tinggal pula di Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab yang Al-Jami' li Adabi Ar-Rawi was-Sami' disunatkan bagi setiap pelajar ilmu ataupun santri ayyakuna azban, santrinya dalam keadaan bujang, ma'amkana, selama memungkinkan. Bahkan disunatkan nanya membujang selama memungkinkan, supaya baik dihalangi oleh istighal bihuquqi zaujah wal ihtimam bil ma'isyah an ikmali talabil ilmi, supaya lebih fokus untuk mengkaji ilmu sehingga tidak disibukkan oleh urusan duniawi dan mengurusi isteri. Sebab orang dalam kahwin yang kasibuk tanya pun sibuk dengan darah baru, dan kasibuk dengan min makanan ni, kasibuk dengan urusan keluarga, sibuk dengan urusan rumah tangga, sibuk dengan urusan masyarakat. Maka dengan nawati daya dalam dalam keluarga betul-betul fokus belajar untuk pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar ilmu dan menghafal ilmu, mutalaah, talaki, menulaki keberkahan, manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, lalu anggapan itu tak kali na perumuh lebih semangat lem dah belajar yang kan menduman. Ipengut telebi kan. Ternyata tak kena perumuh kau belajar sini. Kadang orang yang kada lem kahwin rumpoi aku dalam mana lisit. Sang juga dom tanya kahwin, mangat tak dalam kahwin. Malah yang pegah dalam tirata mai surah. Dalam kahwin aja tirata mai surah handet. Dipu yang ada tabu je damai. Kat jamaah tiga dengan perumuh semangat tanya. Yang khayalan mendu. Khayalan dah bayang ia mentang hero tu. Dia kali keluarga tinggal kan mendu. Kan orang daerah kamu ni kan bak tarik patah. Mana kan bak tarik patah. Kan lagi tanya bayangkan dia kejadian realitas di hana seindah lagi kita bayangkan. Yang pu yang berpegang di Khatib Al-Baghdadi puno, nah berdasarkan sebuah hadis dari Nabi dalam sebuah hadis, khairukum ba'dal mi'atin, sebaik-baik kamu sesudah 200 tahun. Jadi artinya Nabi yang nak akui kebaikan cuman
Ziltuh tahun pertama, Ziltuh tahun kedua dan kedai. Alnya nakhi Nabi khairukum ba'dal mi'atin, sebaik-baik kamu sesudah 200 tahun. Khafiful had wa huwa alladhi la ahla lahu wala walad. Mana khafiful had, orang yang ringan beban katnya. Artinya yang tidak ada keluarga, tidak ada isteri dan tidak ada anak. Yang diberitahu Nabi yang gak tanya oleh 200 tahun. Berarti yang menan orang yang mentang udip membujang, yang hana keluarga dan hana anak, ya orangnya lebih ke. Maka iron baik merasa minder ni katilah tak daya ngan gabehiwo. Iron ka 27 ngan ka 25 gay menikah yang sang ka mati BL nanti hana dam kawin. Ana mati-mati je BL nya. Di baik dosa. Mana berah lebih ke di nyo kali dalam keluarga udik membujangnya nyo ka mawa. Nyoron mentang ini betul hana mawa. Artinya pun mentang le hal-hal yang lebih semangat ni belajar. Yang betul baik mawa baik tinggal hidayah le belajar beristiqamah. Cuma punya hidayah api. Puan ni kalam tentang gadi urinang. Yang dapat betul ni. Sampai tameh dah bilang tang yang kau urinang, yang kau berarti kabran dapat betul ni. Yang kajilah kedin ba abia. Kemudian pu yang komentari oleh Khatib Al-Baghdadi puno ternyata diiyakan oleh Imam Nawawi. Hingga Imam Nawawi ni pegah dalam tabuh kitabnya hadza kullu muwafiq li madhhabina. Yang haba Khatib Baghdadi puno disunatkan membujang bagi talibul ilmi yang sesuai dengan ketentuan dalam mazhab kita pegah oleh Imam Nawawi. Fa inna madhhabana allaman lam yahtaj ila an-nikah ustuhibba lahu tarkuhu. Orang yang hana mahajat dalam untuk menikah disunatkan tinggal. Dia menikahnya je hanjit lagi perokan buat hanjit lagi gok pubut je minta orang kan menikah dan pi ikut-ikutan menikah. Harus memang ada kebutuhan. Nah kebutuhan yang menikah, ya kebutuhan yang sunatkan menikah. Yang kalau nak kebutuhan mentang asyik belajar, mentang semangat penuh fokus belajar, ya nak sunatkan menikah. Jadi nikahnya walaupun salah satu sunnah Nabi, tapi kan secara umum disunatkan ke setiap orang agam. Orang yang kau butuh untuk, yang nak butuh, nak sunatkan. Mana dalam mazhab Syafi'i. Barangkali sosok Imam Nawawi, yang dalam butuh orang yang kena mentang asyik disibukkan oleh ilmu. Pelik yang kepada nikah. Maka beliau termasuk ulama yang membujang. Dan ramai ulama-ulama yang menghasilkan karya ilmu yang luar biasa yang udip membujang. Termasuk Al-Jurjani, Nasarah Tingat Long, Al-Qurtubi. Kadang dalam kitab Al-Ulama Ul-Unzab karangan Syekh Abu Uddah, ulama Mesir. Nah, ditulis sebuah kitab yang dikumpulkan ulama-ulama yang membujang. Berbeda dengan Imam Suyuti, Abdul Rahman As-Suyuti, beliau termasuk ulama yang menikah. Sehingga ada sebuah ungkapan ditulis oleh ulama, tena urang yang Mbak Imam Nawawi, limaza la tatazawwad ya Syekh, kenapa engkau tidak nikah wahai Syekh? Jawaban Imam Nawawi, al-ilmu yamuddu baina fakhdail mar'ah. Ilmu akan mati di antara dua paha perempuan. Artinya hana menikah, hana menikah mati ilmu. Yang lebih semangat udip ilmu dengan hana menikah. Orang yang Mbak Imam Suyuti, limaza anta tatazawwad? Bahkan drone menikah apa? Jawaban Imam Suyuti, al-ilmu ya'ishu baina fakhdzil mar'ah. Ilmu hidup di antara dua paha rinang. Yang menan tergantung tanya masing-masing. Hanjit tapu umum. Nah, orang yang menikah makin semangat dalam menuntut. Yang berarti lebih baik yang menikah. Nah, orang yang menikah makin membuat yang terganggu hanjit menuntut. Yang lebih baik yang menikah. Ini ada dua contoh. Imam Suyuti yang menikah. Karena ternyata lebih udip ilmu yang menikah. Imam Nawawi anak menikah juga ilmu mati kan sebab menikah. Artinya tergantung kepribadian masing-masing. Kemudian kita kenali sosok Imam Nawawi yang beliau lahir tahun 631 Hijriah. Dan umur beliau tidak lama, hanya sekitar 44 atau 45 tahun. Tapi dalam umur yang sangat singkat, karya yang beliau hasilkan melebihi umur.
Jadi punya umur 40 tahun karya agaknya lebih 40. Dia punya agaknya kita mulih kan kitab berarti hampir dalam setiap tahunnya menghasilkan 2 sampai 5 kitab. Dan uniknya Imam Nawawi, beliau menulis kitab hana fokus habis sabo-sabo. Dalam 3 temulihan mesti surah tanya bengah tulis kitabnya, dia sebut tulis kitab ilmu. Makanya dia kitab Imam Nawawi yang hana gerempak pun selesai. Sebagai contoh kitab Daqaiqul Minhaj hana sampai selesai. Kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Syarah Muhadzab hana selesai sampai bab B. Syarah Muhadzab ditulis oleh Imam Nawawi dari bab taharah sampai bab B. Bukunya dilanjutkan oleh ulama-ulama yang lain. Jadi lihat kitab-kitab yang hana sempat beliau selesaikan karena umur beliau Nabi Allah hana trip. Tapi dalam umur yang sangat singkat, keberkahan ilmu luar biasa sampai urunnya kitab-kitab yang beliau tulis mentang dipelajari dan menjadi salah satu kitab pegangan fatwa dalam mazhab Syafi'i. Umdatul Muftin. Kitab Umdatul Muftin di pegangan para mufti. Yang sosok Imam Nawawi, dan beliau bukan hanya ahli dalam bidang fikih saja, beliau juga menguasai ilmu-ilmu yang lain, dan beliau digelar dengan pangkat kutub. Dan ramai ulama yang mengakui beliau memiliki derajat di tingkat kewalian atau waliullah, derajat wali kutub. Di baca fikih ini karena agak yang lebih popular dalam fikih, saya fikir dah tahu nampung. Usah nak juga dah tahu Imam Nawawi, fikih-fikih tu yang dia. Dia dalam bidang dah tahu banyak punya keahlian sih. Walau yang menonjol dalam bidang fikih sama seperti Imam Ghazali. Walau yang menonjol dalam kitab dalam bidang tasawuf, tapi Imam Ghazali menjadi salah siro yang melanjutkan mazhab Syafi'i dengan kitab beliau Al-Basit, Al-Wajid, Al-Wasit. Sehingga Imam Rafi'i kan dari kitab Imam Ghazali tulisnya kepegat Muharrar. Jadi beta fikir kerana menonjol dengan ihya'nya ana umpul dalam bidang fikih. Di ulama-ulama awai memang multidisipliner, kerana dia multidisiplin ilmu yang gua kuasai dekatnya, bukan hanya satu ilmu. Hanya sedikit ringkas tentang Imam Nawawi. Kemudian dalam kitab Ilajun Nisyan, ini ditulis riwayat dari Imam Nawawi sih. Ilajun Nisyannya ditulis oleh Habib Sa'ad, guru daripada Habib Umar. Dalam kitab Ilajun Nisyan, obat lupa mana Ilajun Nisyan. Ini nasabur riwayat daripada Imam Nawawi, barang kaso yang sering tua muwa, liu amalkan ya mubedi ya mu'id serituh ke tiburo. Yang sering tua. Tak bacanya ya mubedi, Allah yang maha memulai, ya mu'id, Allah yang maha mengulangi, mengembalikan. Kemudian uyubnya ditulis, menyertanya boleh keberkahan bak sesuatu pada saat dah mulai menulis atau mulai apapun, termasuk dah mulai kitab. Mereka mulai kitab, dia baca ya mubadi'u sebanyak 56 kali. Yang riwayat dari Imam Nawawi. Hana keberkahan pun dari hadis atau bukan, dari Imam Nawawi. Hanya kitabnya tabur kitab katnya, dah baca yang mudah-mudahan dengan dah baca Asmaul Husna ya mubadi'u, Allah yang maha memulai sesuatu, insya-Allah Allah beri keberkahan dengan sebab Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kamu dengan tawassul melalui nama-nama indah Allah. Termasuk nama Allah adalah Al-Mubdi. Dina tak nidak dah ya mubdi. 56 ke dah baca sama-sama. Kemudian pertama dengan keberkahan Asmaul Husna, kedua dengan keberkahan muallif, keberkahan musannif, iaitu Imam Nawawi. Mudah-mudahan dengan keberkahan beliau Allah beri keberkatan ilmu kitanya, Allah beri futuh, kebuka mata hati tanya memandum. Kemudian talake tanya beri tak contohi, tak ikuti jejak-jejak beliau. Istiqamah dalam beralian baik mawa-mawa lah hidayah, bertekun. Nya mentan tak harap baik tanya, tak harap berkatnya ujung-ujung dapat kan. Bak musannif, laki bak Allah, laki bak gure-gure. Alhamdulillah nak dapat lah ilmu Allah. Patah lebih keberkahan ke tanya. Hanya langsung saja kita tanya baca ya mubdi 56 ke.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya mubdi, 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 ya mubdi. Selesai. Fatihah dengan teruk dan ini ke Imam Nawawi, Rasulullah pun sahabat dan al. Kemudian khusus kepada Imam Nawawi sebagai musannif kitab Arba'in dari Riyadhus Shalihin, dan juga kepada almarhum Abu dan Abah dan seluruh masyayikh guru-guru yang ada di Aceh. Hadrat Nabi Musa Rasulullah. أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca kita arba'in leh. Bukan yang panjang tam mukadimah kita arba'in. Kita baca untuk mecut kuburkan nawate bisingka bahasa but noh sampai apa dong? Tunggu selesai. Oh, betul. Apa ni dah ada? Baca becut dan dia memang tak. Qala al-musannifun nafa'ana Allah bihi bi 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin qayyumus samawati wal aradin mudabbiril khalaiqi ajma'in ba'isi rusuli salawatu wa salamu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa baya'i syara'id din bidalailil qat'iyyah wa wadhihatil barahin. Dengan nama Allah yang amat maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji milik bagi Allah Tuhan sekalian alam, yang mana Allah qayyumus samawat, yang maha mengurus. Qayyum manaji mudabbir, Allah mentadbir, mengatur segala langit dan bumi. Mudabbir lagi mengatur segala makhluk sekalian. Allah yang membangkit mengutus segala rasul, salawatu wassalamu alaihim, rahmatnya Allah dan kesejahteraannya Allah di atas mereka itu rasul, diutus oleh Allah ilal mukallafin, kepada seluruh orang-orang yang ditaklifkan hukum syariat, yaitu manusia dan jin, lihidayatihim, untuk menghidayahkan mereka, wa bayani syara'idin, dan menjelaskan syariat-syariat agama dengan berbagai dalil-dalil yang qat'i, wa wadhihatil barahin, dan dengan berbagai burhan atau argumen-argumen yang jelas. Ahmaduhu, aku puji akannya Allah, ala jami'i ni'ami, di atas seluruh nikmat-nikmatnya Allah. Wa as'aluhu al-mazid, dan aku mohon akan Allah akan tambahan daripada karunia-Nya Allah dan kemuliaan-Nya Allah. Dan aku naik saksi dan akui bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Al-Wahidul Qahar, yang Allah Maha Tunggal, lagi Maha Berkuasa, lagi Maha Mulia, lagi Maha Mengampuni. Dan aku naik saksi serta akui bahawa sungguh junjungan kita Muhammad itu hambanya Allah dan Rasulnya Allah dan kekasihnya Allah, dan orang yang paling dekat dengan Allah. Afdalul makhlukin, sebaik-baik makhluk, yang dimuliakan dengan Al-Quran yang mulia, lagi yang menjadi mukjizat al-mustamirah, yang berkekalan ala ta'aqubis sinin, di atas silih berganti tahun, dan dimuliakan dengan sunnah-sunnah yang menyinari bagi orang yang ingin mendapat petunjuk, yang dikhususkan akannya Nabi dengan jawami' kalim, dengan kata-kata yang singkat tapi memiliki
makna yang luas. Sama hati din. Di. Oh, mikir po 700. Oh, po 6 kan po 6 po 700. Jawami' kalim. Makna jawami' kalim salah satu keistimewaan yang lebih ke Nabi tanya. Jawami' kalimnya haba singkat tapi memiliki arti yang luas. Sehingga Nabi termasuk paling fasih. Paling fasih manusia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawami' kalim. Kalim kan kalimat. Jawami' yang menghimpun aja. Makna jawami' kalim kalimat-kalimat yang Rasulullah ucapkan, kalimat yang memiliki makna yang luas di samping bahasa yang cukup padat, singkat. Jadi narasi singkat tapi memiliki makna yang luas. Wasamahatid din. Kemudian beliau dikhususkan, diberi keistimewaan oleh Allah dengan samahatid din. Mana samahatid din? Samahahnya pemurah ni. Jadi samahatid din agama yang pemurah, agama yang memberi kemaafan, agama yang banyak tolerir. Wa istu bidiniyati bidini samha. Aku diutus oleh Allah bidini samha dengan membawa agama yang mudah. Mudah agama Islam, syariat Islam ia terbanding dengan syariat awal. Baik terbanding terutama syariat Islam. Nanti dah bergap tubuh-tubuh kepada tak beda. Alian tengah mengatai kepada tak mudah, perintah mudah, hana mudah. Mudahnya mereka banding dengan syariat awal. Syariat jamun berat. Akan dipegang oleh Allah dalam Al-Quran, wa wada'na anka wizrak. Kami hilangkan daripada engkau wahai Muhammad akan wizrak, akan perkara yang membebani. Sebab dalam syariat jamun ibadatnya hanjit pada tempat bebas, mesti pada tempat yang berpegang khusus ke ibadat. Ini contoh tanya masjid. Bayangkan tanya tengah igli, tanya tamang hotel semayang, bayar tren, gampung jap masjid. Tanya tengah laut, bayar wa kena pantai, wa gampung jap semayang masjid. Di syariat Nabi Muhammad, pada ngapak je tanya ibadat. Anak masjid pada tempat yang berpegang khusus untuk ibadat. Alat mensuci bila Allah hanya ke umat Nabi Muhammad. Jamun dia kena najis ke yukoh pakaian. Agak kena najis koh ber. Yang etno ijah di mete, nali mangga kena najis tinggal ibe ijah sapu tangan. Jadi hana alat untuk menyucikan benda-benda dari najis. Anian harta ghanimah hana gebi, hana hala pakai macam dihek mu perang, merumpuk harta rampasan, kumpulkan bak tabur lapangan, menyitu napui dari langit yang tanda jihad tanya terima oleh Allah. Hana terima. Hana hala pakai harta rampasannya. Tapi umat Islam gehalalkan. Ambiki nak bab ghanimah, nak bab fiqh, nak kitabul fiqh, nak kitabul ghanimah. Ghanimahnya termasuk kasais umat Nabi Muhammad. Muhammad awal hana gehalalkan oleh Allah harta ghanimah. Urinam jamun menyemehnya hanya mendapat dengan keluarga. Kan jimat tok anjir. Ijtimak duk biasa sekedar untuk makan minum anjir. Urinam harus diisolasi ketika datang menstruasi. Nyamban syariat jamu. Tetruk syariat Nabi Muhammad, isna'u kulla syai' illa nikah kata Nabi. Hubul jupu yang galak kecuali yang hanya tipu hubungan suami isteri. Je duduk bareng je, makan minum je, ngobrol-ngobrol je, macam mana je. Alian sabotit lam yang luar biasa Allah gepinah membeberkan aib yang naba umat awal hana gebi ke umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad gebi as-satru. As-satru atau satir. Satrunya tutupan, getup aib dan cacat tanya. Zaman nyatanya dah pupuk maksud malam langsung tulis bak pintu rumah kat luar. Si fulan melakukan dosa ini itu, tebusannya adalah ini itu. Jadi orang itu pu. Orang ataina, orang yang pupuk pelanggaran yang ketahuan aja. Ketahuan tertulis terpampang di dinding rumah. Yang umat tanya, umat Nabi Muhammad mana? Nah tanya udah pupuk masjid berulang-ulang, ana itu pulih orang. Nyakan cabak babah road, nyakan road galak dah pegah bago. Ana tahu depu yang gesom ke satru. Maka pujian makhluk kegetanya yang hakikat dia memuji Allah kan puja tanya. Alhamdulillah dari makna segala puji bagi Allah termasuk puji manusia ke manusia. Bahkan manusia dipuji manusia yang lain karena kagetup di Allah
aib dan cacat buat manusianya. Si bayang ya Allah ge bongkar aib handa puja dia. Tanya mentang urang yang dah puja-puja broken ada ketahuan aib handa puja dia kan. Yang anda dah puja manusia kan karena diri manusia, tapi karena Allah menutup aib yang nampak manusianya. Maka karenanya kita harus terpahami dan sadar bahawa rasa kemudahan dalam agama Nabi Muhammad ni gusom aib di Allah dan tidak puput maksiat. Sehingga dalam kitab Mahali bab zina kan, jadi kalau yang salah long bajilid put rupagah le Syekh Jalaluddin Mahali nan di antara adat Allah hanaga bongkar aib manusia itu pada awal kali. Mana awal kali punya maksud pun tak puput biasa tercium, kecuali memang jika perkenan kamramah yang kau baca ya, rumput buat tempat yang tala. Jadi kamramah yang kebanyakan adat, tekun adat secara umum hantar bongkar aib tanya awai pun tak puput maksiat, kecuali mereka berulang-ulang. Makanya kalau nak drop orang tiaga kena atau diinterogasi mengakukan dia 3 2 tak sering nya tanda apa adat Allah hangga bocor hangga beberkan aib-aib tanya pada awal kali tersebut. Ini menunjukkan keistimewaan umat Nabi Muhammad gebi tutupan oleh Allah hana terbongkar aib. Kan bermakna jid terlakukan dosa dengan cara sembarangan, artinya salah satu keberkahan dan rahmat dari Nabi kitanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawatullah wa salamuhu alaihi, segala rahmat Allah dan kesejahteraannya di atasnya Nabi wa ala sairin nabiyyin, dan di atas ketinggalan nabi-nabi yang lain, wal mursalin dan rasul-rasul yang lain, wa ali kullin dan ali kullin keluarga setiap nabi dan rasul, wa sairis salihin dan ketinggalan para orang-orang soleh. Jadi nak emang badu buat payang tak muka di mah tak. Terlanjut dia biar no. Tak baca tak terbetin. Allah.